Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Jawi Caksana, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0523891777. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah algoritma algoritma dan pemrograman. Langsung saja ke videonya. Oke, di sini saya sudah membuat file codingan JavaScript-nya ya berdasarkan soal tugas 3, yaitu di sini kita diminta untuk buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Nah, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta rupiah, kemudian golongan B dengan gaji 6.500.000 rupiah, golongan C dengan gaji 9.500.000 rupiah. Nah, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Nah, jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Nah, buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Oke, di sini saya sudah menginputkan codingan JavaScript-nya berdasarkan atas permintaan soal yang dimana pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu ada A, B, C. Dengan golongan A yaitu gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Nah, di sini saya input nama import Java util ya. Kemudian kita bikin kelas gaji lembur karyawan. Nah, kemudian public static void main-nya, kemudian deklarasi array-nya yaitu tadi integer gaji pokok. Di sini ada 5 juta ya, golongan A ya, indeks 0 sama dengan golongan A. Golongan A itu yaitu 5 juta. Gaji golongan A itu gaji 5 juta, indeks 1. Golongan B yaitu gaji 6.500.000 dan indeks 2 itu golongan C yaitu 9.500.000. Nah, kemudian kita buat lagi integer persen lembur sama dengan yaitu di sini ya, buat persen array lembur yaitu ada 30, 32, 34, 36 dan 38 ya. 30, 32, 34, 36 dan 38. Kemudian kita input data dari user. Nah, kita print dulu, yaitu masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Nah, jadi pada saat kita run Java, nah, maka muncul pesan teks yaitu masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Nah, string golongan diubah ke huruf besar biar konsisten, agar konsisten. Nah, misalkan hurufnya itu A kecil, kita input huruf A-nya itu kecil, maka otomatis dia akan ke huruf besar. Kemudian setelah kita input golongan, nah, misalkan kita ingin input golongan A, nah kemudian akan muncul lagi tuh teks kedua yaitu masukkan jumlah jam lembur. Nah, di sini kita dimintakan untuk masukkan jumlah jam lemburnya, yaitu di sini ada jam lembur ya.
Sini ada 1, 2, 3, 4 ya, dan lebih dari 5 jam ya. Kemudian menentukan indeks gaji dari golongan. Nah, di sini kita pakai if sama else if ya. Kemudian kita buat integer indeks gaji. Variabel untuk menyimpan indeks array gaji pokok. Nah, ini ada golongan A dengan array 0 ya. Nih. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji, yang dimana jika diinput golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0 ya. Ini untuk if golongan an object A ya, indeks gaji sama dengan arraynya itu adalah pada array 0 ya. Kemudian else if golongan golongan titik equals an object B, golongan B ya, indeks gaji sama dengan array 1. Kemudian else if golongan titik equals an object golongan C, indeks gaji array 2 ya, sesuai dengan soal ya. Golongan A itu array 0 ya, golongan A array 0, kemudian golongan B itu array 1. Ini golongan B array 1, dan golongan C itu array pada array 2, akan mengambil gaji pada array 2 ya. Sini ya. Golongan C array pada indeks gaji array 2 ya, ambil gaji pada array 2. Jika golongan tidak valid, maka program dihentikan. Jadi otomatis akan muncul golongan tidak dikenal. Oke, kemudian kembali kemudian input close, otomatis akan menutup dan return, balik lagi ya. Kemudian ambil gaji pokok sesuai golongan yang dipilih. Integer gaji sama dengan gaji pokok indeks gaji ya, berdasarkan ini. Karena kita mau jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji ya. Jadi gaji lemburnya 30% dari array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Nah, jadi sini integer gaji sama dengan dari gaji pokok ya. Gaji pokoknya, kemudian indeks gaji. Indeks gaji itu adalah array gaji ya, berdasarkan soal ya. Kemudian di sini yaitu logika if-nya untuk menentukan indeks pada array persen lembur. Nah, di sini jam 1 if sama dengan if yaitu jam lembur sama dengan 1 ya, array 1. If jam lembur sama dengan 1. Nah, indeks persen sama dengan 0 ya. 1 jam sama dengan 30%. Oke. Kemudian else if jam lembur sama dengan 2 nih ya. Jam lembur 2 maka sama dengan 32% array lembur dari gajinya. Kemudian else if jam lembur 3 yaitu 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Indeks persen 3 yaitu else if jam lembur sama dengan 5 yaitu indeks persen sama dengan 4 sama dengan 5 jam, lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya 38%. Array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian ambil persen lembur dari array. Integer persen sama dengan persen lembur dikali indeks persen ya. Nah, di sini ada perhitungan gaji lembur. Nah, saya buat catatan yaitu perhitungan gaji lembur. Rumusnya yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur dibagi 100. Nah, di sini diasumsikan bahwa persen sudah mencukup total lembur sesuai jam, bukan per jam dikali jam lagi. Oke, double gaji lembur sama dengan gaji dikali persen dibagi 100.
100.0 ya. Output hasil, maka sistem akan ngeprint jika kita sudah memasukkan berdasarkan masukkan golongan karyawan A, B atau C, kemudian akan muncul hasilnya. Setelah itu dia akan memunculkan teks lagi, yaitu jumlah jam lembur. Jika sudah memasukkan jam lembur, maka akan hasil outputnya adalah seperti ini. Golongannya itu golongan A atau B atau C, kemudian gaji pokoknya sekian, jam lemburnya sekian, persen lemburnya sekian, gaji lembur sekian, total diterimanya sekian berdasarkan tipe golongan dan jam lemburnya ya. Oke, di sini kita run Javanya. Jika kita run Javanya ya, maka nanti akan muncul di terminal, yaitu seperti ini. Masukkan golongan A atau B atau C ya, berdasarkan tipe golongan karyawan ya. Di sini misalkan kita ingin input golongan A-nya ya. Nah, kemudian maka muncul lagi dah tuh seperti yang sudah saya bilang tadi, yang dimana ketika kita sudah masukkan golongan karyawan, yaitu misalkan A, maka akan memunculkan teks lagi ya. Masukkan jumlah jam lembur. Nah, ini. Kemudian kita masukin aja misalkan lemburnya itu adalah 1 jam. Maka dia akan muncul rincian gaji karyawannya, itu berdasarkan outputnya. Di sini output hasilnya ya. Rincian gaji karyawan yaitu gaji golongan A. Gaji pokoknya itu adalah 5 juta ya, sesuai dengan soal. jika golongan A gajinya itu 5 juta ya. Jam lemburnya itu 1 jam. Maka persen lemburnya itu adalah 30%. Gaji lembur sama dengan adalah 1 juta. Ya benar, 1.500.000 rupiah. Maka total gaji lemburnya itu 1.500.000. Jika total gaji yang diterimanya adalah 6.500.000 rupiah berdasarkan rincian gaji karyawannya ya. Oke, mungkin di sini saya tambahkan lagi, di sini ada kelas ya, lupa saya menjelaskan bahwa di sini ada kelas karyawan ya, gaji lembur karyawan. Kelasnya ini adalah kelas berdasarkan kelas karyawannya ya. Oke. Nah, ini berdasarkan tadi integer var 2 scanner var 1 sama dengan scanner sistem. Kemudian integer var 2 yaitu integer yang tadi berdasarkan gaji golongan ya. Golongan A, B, C itu ada 5 juta, golongan A itu 5 juta, golongan B itu 6.500.000, golongan C itu 9.500.000. Nah, kita input di sini. Kemudian integer var 3 yaitu ada 30, 32, 34, 36, 38, yaitu berdasarkan buat persen array lembur tadi ya. 30, 32, 34, 36 dan 38. Nah, sistem outprint yaitu tadi masukkan golongan A, B, C. A atau B atau C ya. String var 4 sama dengan var 1 titik next line to uppercase. Kemudian sistem outprint masukkan jumlah jam lembur. Nah, setelah masukkan golongan misalkan A, nanti muncul masukkan jumlah jam lembur. Nah, misalkan tadi A udah, kemudian golongan karyawan, misalkan kita ingin golongan karyawan yang A, kita input A, kemudian kita diminta lagi untuk masukkan jumlah jam lemburnya. Misalkan jam lemburnya itu adalah 1, nah nanti akan muncul outputnya adalah seperti ini ya. Outputnya adalah ini berdasarkan pencarian dari golongan A dengan jam lembur 1 jam ya. Oke, mungkin video penjelasannya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.